Abrasi Sungai Sengkarang Kedungmuni harus ditangani. Layanan kependudukan online, langkah tepat hindari calo. Balai Klinik Hewan di Pemalang perlu memiliki konsep pengembangan ternak. Dividen BPRBKK Magelang dan Purworejo untuk PAD perlu digenjot. Komisi D apresiasi capaian pembangunan bendungan Pesayangan tepat waktu. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Brebes dipantau. Sekwan Jateng perkuat transformasi parlemen digital. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah bersama saya Bintari Setia. Saya Renaldi Eka dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman mengadvokasi tuntutan warga mengenai pengelolaan Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan belum lama ini. Wakil Ketua DPRD Sukirman mengadvokasi tuntutan warga mengenai pengelolaan Sungai Sengkarang di Kabupaten Pekalongan belum lama ini. Sukirman menyatakan perlu ada perencanaan matang terkait dengan permasalahan lingkungan di sepanjang sungai yang menjadi pengelolaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu. Abrasi di sepanjang aliran sungai itu dalam 2 tahun terakhir ini sangat tinggi. Sejumlah lokasi abrasi ditemukan sudah menjorok ke pemukiman warga. Karena itulah dia mendorong Dinas Pusdataru dan Bapeda untuk berdiskusi bersama aparatur desa guna penanganan wilayah sepanjang sungai. Tidak sedikit rumah warga yang terancam ambles terbawa aliran sungai. Kepala Desa Peganden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, A. Rofik, menambahkan, di Desa Peganden Tengah ada 3 lokasi yang perlu penguatan dinding sungai. Terlebih, efek dari limpahan air Sungai Sengkarang saat musim penghujan juga sangat terasa. Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Nana Haifan menyebutkan, di Kedungmuni ini sudah ada lebih dari 15 rumah ambrol tergerus air Sungai Sengkarang. Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dan DP3AK Provinsi Jawa Timur membahas mengenai masih banyaknya praktek percaloan untuk urusan administrasi kependudukan. Masalah administrasi kependudukan menjadi pembahasan utama antara Komisi A DPRD Jawa Tengah dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Praktek percaloan mengemuka dalam pertemuan itu. Pemprov Jawa Timur memiliki kiat jitu guna menghindari praktek percaloan. Ternyata segala pelayanan kependudukan dilakukan secara online. Sekarang ini saja Jawa Timur memiliki 61 mesin anjungan Dukcapil atau ADM tersebar di 22 kabupaten dan 5 kota. Dengan menggunakan ADM, masyarakat bisa mencetak kartu sendiri. Mendengar langkah inovasi berbasis teknologi informasi itu, Ketua Komisi A Muhammad Saleh menyambut positif. Ia pun sepakat kebijakan itu patut ditiru oleh Jawa Tengah. Bahkan, dalam kesempatan itu pula Komisi A mengapresiasi kebijakan untuk menggratiskan semua biaya pengurusan administrasi kependudukan, termasuk saat pengiriman dokumen. Anggota Komisi A Tri Mulyantoro menilai, Jateng sudah saatnya menggratiskan warganya untuk mengurus kependudukan. Taman Ternak dan Balai Klinik Hewan di Pemalang mulai dibuka untuk umum. Keberadaan balai tersebut diharapkan dapat mendongkrak PAD Provinsi Jawa Tengah. Komisi B meminta Taman Ternak dan Balai Klinik Hewan di Pemalang dapat menambah pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Ketua Komisi B Sumanto menilai Taman Ternak memiliki peran dalam meningkatkan budidaya peternakan. Dengan memiliki lahan seluas 6 hektar, segala ternak bisa dibudidayakan selama ada kemauan dari pemerintah. Bahkan pemerintah dapat menyediakan bibit ternak unggulan untuk bisa dijual di daerah lain. Selain itu juga, Sumanto mengatakan untuk bisa mengoptimalkan lahan yang sangat luas, pihak pengelola taman ternak bisa mengembangkan bibit pertanian maupun perkebunan. Pada kesempatan itu pula, Wakil Ketua Komisi B Sri Maryuni menginginkan ada perencanaan pengembangan bisnis peternakan yang jelas. Dengan begitu, masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan segala bibit ternak unggulan di tempat ini. Ia juga berpesan pengembangan taman ternak tidak merugikan masyarakat setempat. Limbah ternak harus dikelola secara bersih dan tidak memunculkan polusi kepada warga sekitar. Menanggapi hal itu, Kepala Balai Taman Ternak Agus Sucipto menyatakan untuk sekarang ini pihaknya tengah fokus pada budidaya kambing gibas atau biasa dikenal dengan kambing gembel. Komisi C DPRD Provinsi Jateng memonitoring perkembangan dan pengelolaan keuangan PT BPRBKK Muntilan dan PT BPRBKK Purworejo terkait dengan pendapatan asli daerah.
Kinerja dua lembaga perbankan yakni BPR BKK Muntilan dan BPR BKK Purworejo mendapat perhatian dari Komisi C. Sekarang ini Komisi C tengah memonitoring perkembangan dan pengelolaan keuangan terkait dengan pendapatan asli daerah. Ketua Komisi C Bambang Haryanto meminta kedua lembaga perbankan tersebut terus meningkatkan kinerja keuangan. Dengan demikian, mampu memberikan kontribusi positif terhadap PAD. Harapan serupa diungkapkan Wakil Ketua Komisi C Srianto Saputro. Kepada jajaran manajemen, dia meminta supaya angka kredit macet bisa dijaga untuk tidak naik. Diharapkan sampai akhir tahun ini laba yang diraih bisa sesuai target. Dalam paparannya, Dirut BPR BKK Muntilan Arifin menyatakan kontribusi dividen atau bagi hasil terhadap PAD pada tahun ini sempat mengalami penurunan. Pada 2020, dividen yang disetorkan ke Pemprov Jateng sebesar 1,20 triliun rupiah dan dana yang disetor kepada Pemkab Magelang 2,44 triliun rupiah. Sementara Dirut BPR BKK Purworejo Heru Sudibyo mengakui kinerja lembaga perbankannya tidak sebaik Muntilan. Masih ada penyelesaian kasus penyalahgunaan keuangan dan belum tertanganinya kredit macet. Komisi D DPRD Jawa Tengah memantau proyek bendungan Pesayangan di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi bendungan Pesayangan di Kabupaten Tegal dipastikan selesai tepat waktu. Penegasan tersebut mengemuka dalam pertemuan bersama Komisi D belum lama ini. Pekerjaan yang dimulai sejak 7 Mei 2021 sampai akhir Agustus lalu sudah mencapai 90%. Dipastikan Oktober nanti sudah selesai sesuai target pengerjaan. Ketua Komisi D Alwin Basri menyatakan pembangunan bendungan Pesayangan merupakan paket kegiatan sarana dan prasarana irigasi, meliputi perbaikan lantai hilir bendungan kemudian pemasangan bronjong. Bendungan tersebut perlu dilakukan perbaikan dan perawatan supaya saat musim hujan tidak mudah jebol dan longsor. Sementara Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pusdataru Jawa Tengah Rahman Wahyu Adikartika menyebutkan perbaikan dan pembangunan bendungan Pesayangan tersebut dibebankan pada APBD Jawa Tengah tahun anggaran 2021 dengan nilai yang telah direfocusing menjadi 800 juta rupiah. Komisi E DPRD Provinsi Jateng berdiskusi soal pembelajaran tatap muka bersama jajaran SMA Negeri 1 Brebes dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Komisi E melakukan pemantauan langsung dengan dimulainya kegiatan pembelajaran tatap muka. Awal September lalu, Komisi E melihat pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Brebes. Dalam kunjungan itu, Kepala SMA 1 Samsul Ma'arif menyampaikan pembelajaran tatap muka hanya dibatasi sekitar 30% dari jumlah murid. Selebihnya, siswa masih melakukan pembelajaran secara virtual. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Watli Abdul Qadir Al-Katiri menyayangkan masih ada siswa yang belum divaksin. Ia pun meminta pemerintah daerah untuk segera mempercepat vaksinasi kepada siswa. Anggota Komisi E Dr. Messi Widyastuti menambahkan, selama PTM ini pihak sekolah harus selalu menjaga kebersihan diri siswa, guru maupun ruangan sekolah. Selanjutnya, anggota Komisi E lainnya, Mohzen, juga mengusulkan pihak sekolah dapat membuka kembali ruang peran serta masyarakat terbatas. Tujuannya meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemajuan sekolah. Dalam rangka memperkuat transformasi parlemen digital, Sekuan Provinsi Jawa Tengah Urip Sihabudin menggelar rapat koordinasi di Gedung Berlian. Sekretaris DPRD Jawa Tengah Urip Sihabudin meminta jajarannya untuk segera merealisasikan transformasi parlemen digital. Pengembangan itu meliputi aplikasi e-pengawasan, e-aspirasi, dan e-legislasi. Aplikasi yang menjadi pionir Sekretariat DPRD Jawa Tengah tersebut belum lama ini menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri. Sebagaimana dikemukakan Direktur Produk Hukum Daerah Makmur Marbun, pihaknya mengapresiasi Setuan Jateng yang telah membangun portal e-legislasi. Bahkan aplikasi tersebut bakal menjadi percontohan secara nasional. Sekretaris DPRD menjelaskan transformasi parlemen digital guna menunjang layanan kedewanan supaya dapat terintegrasi. Selain itu pula, dengan aplikasi yang dikembangkan Sekretariat DPRD tersebut sebagai bentuk nyata keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kepala Bagian Humas Suwondo mengaku optimis untuk keterbukaan informasi publik sudah mencapai 100%. Selama ini media sosial milik DPRD sudah dilakukan evaluasi. Saya Bintari Setia. Saya Renaldi Ika. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.